Produk organisasi KPU tetap berjalan optimal dan siap menyongsong tahapan. Tentunya tidak berdiam diri. Nah, kita ada beberapa difokuskan pada penataan administrasi kelembagaan. Pertama itu dari sisi administrasi, itu yang harus kita perkuat. Pertama, digitalisasinya, arsipnya, dan lain sebagainya itu sudah kita lakukan. Misalkan yang kemarin ada misalkan pegawai yang baru dan sebagainya, kita kasihkan pelatihan-pelatihan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, selamat datang kembali di podcast ngupas seputar urusan pemilu. Teman pemilih, meskipun saat ini kita berada di masa non tahapan pemilu, bukan berarti KPU kagak ada kerjaan. Justru di masa non tahapan inilah banyak urusan penting yang perlu diusut lebih dalam lagi. Khususnya terkait penguatan dukungan teknis dan administratif di KPU Kabupaten Pandeglang. Nah, dan di episode kali ini kita akan ngusut tema penguatan dukungan teknis dan administratif KPU di masa non-tahapan pemilu bersama Bapak Sekretaris KPU Kabupaten Pandeglang yang kali ini udah hadir di tengah-tengah pagi kita ini. Halo. Terima kasih Bapak, selamat datang. Ya. Dan perlu banyak kita ketahui juga seputar peran sekretariat dalam memastikan roda organisasi KPU tetap berjalan optimal dan siap menyongsong tahapan pemilu ke depannya. Mungkin bisa langsung kita mulai dengan pertanyaan yang pertama ya, Pak ya. Silakan. Dan ini titipan dari beberapa teman-teman yang menanyakan dan ingin tahu kerja KPU itu apa aja sih setelah non tahapan pemilu berjalan. Pak, di masa non-tahapan seperti sekarang ini, seberapa penting sih peran sekretariat KPU dalam menjaga ritme kerja lembaga? Baik, Bapak. Terima kasih Pak Hasan ya. Ya. Ini host daripada Rusep Kupas Putar Urusan Pemilu. Memang betul setelah pemilu selesai maka kita KPU Kabupaten Pandeglang tentunya tidak berdiam diri. Nah, kita ada beberapa berbagai kegiatan juga setelah tahapan selesai ini. Tentunya di masa non tahapan sekarang ini ada beberapa penting peran untuk sekretariat KPU itu untuk menjaga ritme kerja di lembaga kita ini. Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang memiliki peran strategi dalam menjaga kesinambungan. Itu yang pertama, kesinambungan dan juga stabilitas kerja lembaga. Sekretariat memastikan seluruh fungsi pendukung mulai dari administrasi, perencanaan, hingga pengelolaan sumber daya tetap harus berjalan dengan secara sistematis meskipun belum memasuki tahapan pemilu. Nah, bungkusan daripada mulai dari administrasi, perencanaan, hingga pengelolaan sumber daya yang ada di KPU Kabupaten Pandeglang, kita akan terus berjalan secara sistematis. Nah, tentunya di periode ini dimanfaatkan untuk menata kembali sistem kerja internal yang ada di KPU Kabupaten Pandeglang ini agar lebih efektif dan efisien nanti kerja-kerja kita ke depannya. Dengan ritme kerja yang tetap terjaga, kesehatan berperan sebagai pondasi kesiapan kelembagaan. Sekali lagi, dengan ritme kerja yang tetap harus terjaga, kesehatan di sekretariatan itu berperan sebagai pondasi kesiapan kelembagaan sehingga KPU dapat memasuki tahapan pemilu dengan kondisi yang lebih siap, tertib, dan terorganisir. Disitulah seberapa penting peran kesekretariatan KPU dalam menjaga ritme kerja lembaga. Demikian Pak Hasan. Oh, jadi tetap penting ya dan tetap ada kesibukan juga. Dan lalu dukungan teknis apa saja sih yang jadi fokus sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang ini Pak saat ini? Oke, untuk dukungan teknis kesehatan di masa non tahapan ini kita tentunya difokuskan pada penataan administrasi kelembagaan. Itu yang terpenting.
Samping penataan administrasi kelembagaan, kita juga untuk pengelolaan keuangan dan juga aset serta penyusunan perencanaan, program dan anggaran. Tentunya itu semua menjadi fokus pada dukungan kita. Dan terlebih lagi di seluruh dukungan tadi, di seluruh dukungan tersebut diarahkan untuk memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai dengan regulasi dan juga perencanaan jangka menengah kelembagaan. Selain itu, kesehatan juga memprioritaskan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada di kita ini serta pengelolaan data dan dokumentasi kegiatan. Karena kita tahu bahwa setelah beres tahapan itu tentunya sarana dan prasarana dan juga pengelolaan data harus kita simpan dan juga kita amankan di seluruh dokumen kegiatan tadi. Nah, untuk dokumen teknis ini menjadi modal penting dalam menjaga kesiapan kita sebagai organisasi kelembagaan KPU sekaligus sebagai bentuk antisipasi terhadap meningkatnya beban kerja pada saat tahapan pemilu dimulai. Itu tentunya Pak Hasan Oh, hubungannya. jadi ya beberapa hal untuk tetap dijaga Pak ya, untuk tetap ke depannya. Dan di sisi administrasi nih, aspek apa aja sih yang harus benar-benar diperkuat nih agar enggak chaos-chaos ini nanti ke depannya di tahapan pemilu depannya? Ya, untuk yang saya tadi bilang, untuk sisi administrasi, aspek yang perlu benar-benar diperkuat, di pertama itu dari sisi administrasi. Itu yang harus kita perkuat. Pertama dari sisi administrasi. Nah, aspek yang perlu benar-benar diperkuat dari non tahapan seperti ini meliputi pertama tata naskah dinas. Tata naskah dinas itu nanti berimplikasi dengan pengelolaan keuangan. Nah, setelah pengelolaan keuangan, kita siapkan pengarsipan dokumen. Karena ini penting. Ketika pemilu sudah selesai, maka pengarsipan dokumen itu sangat penting sekali. Nah, serta sistem pelaporan kinerja. Nah, kita harus buat juga pelaporan kinerja. Wajib itu Pak ya? Wajib. Nah, makanya di situ aspek yang perlu diperkuat. Dari penataan administrasi yang ada sejak awal sangat penting untuk menjamin tertib administrasi dan akuntabilitas kelembagaan. Karena kita tahu bahwa bentuk daripada akuntabilitas kelembagaan itu ya tentunya dengan adanya pelaporan dan juga evaluasi ke depan biar nanti untuk melakukan tahapan yang akan kita kerjakan lagi di tahun selanjutnya, maka mudah-mudahan kelembagaan kita itu dapat berjalan dengan baik karena dengan adanya evaluasi tadi. Dengan demikian, administrasi yang rapi tentunya dan juga terdokumentasikan dengan baik, potensi penumpukan pekerjaan pada saat tahapan pemilu itu dapat diminimalkan atau diminimalisir. Kalau kita dari sekarang yang tadinya kegiatan yang non tahapan itu sudah selesai, nah di non tahapan ini kita untuk mengarsipkan dokumen ataupun administrasi yang ada yang perlu harus kita selesaikan atau lengkapi ya kita selesaikan di situ. Biar nggak numpuk pekerjaannya nanti ketika pas begitu mau tahapan kembali itu akan menumpuk. Nah itu tentunya di samping memang administrasi juga itu menjadi dasar dalam mendukung proses pertama pengawasan. Sebagai pengawasan, kedua pemeriksaan, dan juga evaluasi kinerja lembaga secara keseluruhan. Maka dari itu, apa-apa administrasi dan yang lainnya sudah kita lakukan, maka tugas kita di aspeknya itu sangat penting adalah pertama pengawasan, pemeriksaan, dan juga evaluasi kerja lembaga secara menyeluruh. Oh iya. Gitu. Tuh Pak Hasan. Siap Bapak, terima kasih penjelasannya. Terus lalu bagaimana penguatan dan pemeliharaan untuk kapasitas SDM di Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang ini Pak di masa non tahapan saat ini? Ya mungkin tadi juga Bapak udah banyak menjelaskan juga ya tentang kelengkapan administrasi atau dan sebagainya gitu supaya nanti ke depannya pun kita lebih siap untuk melakukan tahapan-tahapan ke depannya gitu Pak. Ya, tentunya kalau memang di dalam administrasi, di dalam konteks yang tadi saya bicarakan digitalisasinya, arsipnya dan lain sebagainya itu sudah kita lakukan, maka tahap selanjutnya kita memang harus memperkuat sumber daya manusia kita yang ada di Kabupaten Pandeglang ini. Ya. Tentunya penguatan kapasitas SDM yang ada di Kabupaten Pandeglang ini di luar tahapan pemilu
yang akan kita lakukan itu melalui berbagai upaya tentunya, Pak Hasan ya. Iya. Pertama, upaya yang akan kita lakukan itu misalkan pertama untuk bimbingan teknisnya. Kita akan berikan bimbingan teknis tuh pada karyawan ataupun pegawai-pegawai yang ada di Pandeglang itu. Kedua, setelah bimbingan teknis ya pelatihan-pelatihan yang sifatnya memang misalkan yang kemarin ada misalkan pegawai yang baru dan sebagainya, kita kasihkan pelatihan-pelatihan tuh, baik model sidalihnya, apalagi baik di sipolnya, gitu kan, pelatihan-pelatihan itulah. Serta peningkatan pemahaman. Kita juga ada untuk meningkatkan pemahaman terhadap regulasi Iya. dan juga kebijakan terbaru. Karena kita tahu bahwa biasanya ada beberapa kebijakan ataupun aturan-aturan KPU itu berubah-ubah. Nah, dari situ maka kita akan meningkatkan pemahaman itu. Karena biasanya ketika kita memahami regulasi itu tidak akan satu persepsi antara kita yang memahami dengan orang yang memang membuat regulasi tadi. Nah, makanya kita akan melakukan peningkatan pemahaman terhadap regulasi dan juga kebijakan baru. Kegiatan ini bertujuan untuk apa? Yaitu tadi, untuk memastikan setiap pegawai memiliki kompetensi. Kompeten di dirinya masing-masing. Kompetensi dirinya yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya atau sesuai dengan tusinya. Betul, Pak. Karena kita tidak mau dalam salah satu pegawai dia tidak tahu tusinya. Nah, kita ingin semua memahami tusi mereka masing-masing. Betul. Itu untuk kapasitas SDM. Selain peningkatan kapasitas SDM, di masa non tahapan ini tentunya kita juga memanfaatkan untuk pemeliharaan kinerja dan evaluasi sumber daya manusianya. Tentunya di samping pemeliharaan kinerja dan juga evaluasi ini secara berkala, dengan demikian maka kita akan tahu ada progres di dalam kapasitas di sumber daya manusianya itu ketika kita akan melaksanakan evaluasi tadi. Nah, itu pun evaluasinya secara berkala. Dengan demikian, doa evaluasi yang berkelanjutan, sekretariat yang dapat memetakan kebutuhan pengembangan SDM secara lebih terarah. Guna mendukung untuk apa? Untuk pelaksanaan pemilu yang profesional dan berintegritas. Tentunya dengan sudah tahunya tusi mereka masing-masing, maka kita inginkan kepada seluruh pekerja untuk bekerja secara profesional dan juga berintegritas. Tuh bahasan ya. Oh, jadi memang di masa tahapan ini nih jadi apa ya? Mungkin jadi salah satu bahan evaluasi juga, Pak ya, untuk Sekretariat Kabupaten Pandeglang dan untuk lebih melatih lagi dan mengasah lagi untuk memperkuat kelembagaan kita ini ya, Pak ya. Dan selanjutnya, lalu ini Pak, untuk tetap menjaga sinergi dengan komisioner supaya tetap terjalan nih segala kegiatan dengan secara efektif itu bagaimana, Pak? Justru itu, kita dengan komisioner itu adalah bagaikan satu mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Nah, untuk itu sekretariat dengan komisioner itu harus bersinergi. Karena tanpa dua sisi tadi kita tidak akan menjadi apa-apa. Karena komisioner dengan sekretariat itu ibarat koin. Dibulak-balik pun itu sama. Di satu dengan yang lainnya memang sudah tidak bisa dipisahkan. Maka dari itu kita dengan komisioner itu harus bersinergi. Itu kuncinya utama dalam memastikan program dan kegiatan KPU akan tetap berjalan secara efektif. Itu kunci utamanya. Kita harus kompak dulu. Kunci utamanya kita juga harus menyatu dulu antara komisioner dengan sekretariat. Setelah itu selesai, maka sinergi ini akan memujudkan melalui komunikasi yang intensif, koordinasi yang rutin, serta keterlibatan bersama dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Maka kegiatan-kegiatan yang sudah kita rencanakan akan berjalan efektif efisien dengan komisioner. Tentunya kita di sisi sekretariat akan melaksanakan dukungan secara teknis dan administrasinya kita akan laksanakan. Di sisi lain komisioner itu akan memberikan kebijakan. Nah, kebijakan dan keputusan komisioner akan kita lakukan. Gitu. Makanya dari dua sisi tadi tetap akan saling berkesinambungan dan juga saling berkaitan. Simbiosis mutualisme lah ya. Bisa. Itulah. Lalu ini Pak, tantangan apa aja sih yang sering dihadapi sama KPU nih di saat masa non tahapan saat ini, dan gimana cara untuk
ininya Pak, mensiasatinya dan Ya, strateginya apa aja ya, gitu Pak ya. yang Ya kita memang lakukan harus. betul di tantangan itu pasti ada lah apalagi di masa sekretariatan itu di masa menghadapi masa tahun tahapan yang biasa kita sibuk, Iya. ini ya kita anggaplah tidak terlalu sibuk. Tetapi tantangan yang sering dihadapi seperti itu di masa non tahapan, kita antara lain itu kita harus menjaga konsistensi kinerja kita. Jadi jangan sampai ketika kinerja-kinerja kita itu tidak sama dengan kemarin yang tahapan. Ada nggak ada kerja, kita tetap konsisten dalam bekerja ya kita tetap harus bekerja terus. Tapi ada aja nggak sih Pak kerjaan itu sebenarnya? Bukan nggak ada. Ada, makanya Iya kan? masyarakat harus tahu Kalau nggak ada bahwa enak sih kayaknya. iya, masyarakat tahunya kalau memang sudah tahapan KPU sudah. Bahkan belum begitu, bahwa KPU walaupun sudah tidak ada tahapan, kita masih tetap bekerja. Dan pekerjaan itu banyak Betul, Pak. diantaranya yaitu tadi di samping sosialisasi kepada pemilih, Betul. terus ada lagi apa namanya yang namanya sistem informasi partai politiknya secara berkelanjutan juga. Dan yang terakhir mungkin kita juga ingin bagian daripada pelayanan masyarakat itu ya silakan. Tentunya di internal kita pun sama. Semua kegiatan-kegiatan itu inginnya kita itu disimpan untuk diarsipkan. Gitu kan di samping Oh iya kan itu apa ada namanya? sekarang ya Pak ya yang Ya arsip yang itu digital ada itu. digital. Makanya pertama tantangannya itu ya untuk menjaga konsistensi kinerja, kedua keterbatasan sumber daya juga itu menjadi bagian dari tantangan kita, sekalipun kita tahu bahwa sumber daya kita yang kita punya misalkan belum jauh untuk daripada sesuai, tapi kita tidak perlu khawatir karena dengan kita bekerja serius dan juga kumpul kompak berkoordinasi dengan rutin, maka kerja-kerja kita semua akan jadi ringan dan juga selesai dengan tepat pada waktunya. Nah, Betul Pak. sedangkan untuk dinamika perubahan regulasi juga sama, tantangan juga. Di masa non tahapan ini mungkin ada beberapa serta dinamika perubahan regulasi itu kemungkinan besar akan ada. Nah, makanya ketika ada eh, akan adanya dinamika perubahan regulasi tadi, kita harus siap. Itu. Suka nggak suka ya. Suka tidak suka kita harus siap, maka kita harus melakukan perubahan-perubahan yang ada di regulasi. Jadi ketika melihat regulasi kemarin begini ya sekarang begini ya kita harus lakukan sesuai dengan aturan yang ada Betul. demi menjaga kesekretatan itu untuk tetap adaptif dan mampu menjaga semangat kerja Betul. untuk seluruh jajarannya. Nah itu saya inginnya sih menuntut kesekretariatan itu untuk tetap bekerja secara adaptif dan juga mampu menjaga semangat kerjanya untuk seluruh jajaran. Sedangkan untuk strateginya yang dilakukan oleh KPU kepada Pandeglang, hemat saya adalah dengan memperkuat perencanaan tadi. Pertama, memperkuat perencanaan tadi. Kita harus merencanakan ke depannya seperti apa, itu yang pertama. Kedua, meningkatkan koordinasi internal. Kita harus banyak berkoordinasi di internal itu. Nah, tiga, samping mengkoordinasi internal itu, ketiga, kita harus dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada. Jadi tidak usah mikir kemana-mana, yang penting kita adanya sepertinya kita manfaatkan, kita optimalkan sumber daya yang ada. Sumber daya yang ada tadi dengan pendekatan tersebut di tiga tadi, yang pertama perencanaan meningkatkan koordinasi internal dan juga optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada. Dengan pendekatan tersebut, kesehatan akan tetap dapat bekerja secara produktif dan siap menghadapi peningkatan beban kerja pada tahapan pemilu yang akan datang. Itu maksudnya. Iya Pak. Ya intinya mah supaya kita juga nggak kaget nanti ya. Ya, kita nggak kaget. Ngadepin masalah Betul. gitu Pak. Betul. Takutnya ya lagian kan banyak nih teman-teman juga nih. Jadi ya teman-teman jadi kan gini teman pemilih ya. Jangan dipikir ketika saat-saat seperti ini nih tahapan kayak gini nih Pak ya. Ya. KPU itu tidak ada kerjaan. Jadi banyak lah Banyak. teman-teman jadi kayak evaluasi pegawai, penguatan kelembagaan kami pun juga sama gitu kan. Kami juga tetap menjalankan kegiatan tersebut kok. Lalu Pak, ini mau ke pertanyaan terakhir ya. Mungkin ada di diri Bapak juga. Mungkin apa nih harapan terbesar Bapak nih sama terhadap lembaga kita ini untuk kedepannya harapannya apa nih Pak?
Ya, dan apa ya? Dan dukungan teknis apa aja nih yang Bapak ingin harapkan dari KPU Kabupaten Pandeglang ini? baik. Jadi ke depan Iya. diharapkan dukungan teknis dan administrasi KPU Pandeglang tentunya akan semakin tertata. Itu yang saya inginkan diharapkan. Teknis dan administrasi KPU Kabupaten Pandeglang itu semakin tertata, semakin profesional, dan juga berkelanjutan. Tidak hanya sampai tak tertata dan profesional, tapi saya pengennya terus berkelanjutan. Iya lah, Pak. Nah, untuk penguatan sistem kerja, administrasi, dan juga SDM akan menjadi faktor terpenting dalam mendukung kinerja kelembagaan secara menyeluruh. Nah, tentunya dengan dukungan kesekretariatan yang solid, KPU Kabupaten Pandeglang diharapkan mampu menyelenggarakan setiap tahapan pemilu secara efektif, transparan, dan akuntabel. Sekali lagi dukungan yang perlu kita berikan itu tentunya dengan dukungan kesekretariatan yang solid. Setelah solid, KPU Kabupaten Pandeglang diharapkan mampu menyelenggarakan setiap tahapan pemilu secara efektif, transparan, dan akuntabel. Hal ini sekaligus menjadi wujud komitmen lembaga dalam menjaga kualitas demokrasi dan juga kepercayaan publik. Demikian, Pak Hasan. Wah, ini udah terakhir ya. Jadi sebelumnya kami ucapkan terima kasih Bapak atas setiap, wah jadi nambah banyak ilmu juga untuk kita semua nih sepertinya ya teman-teman ya. Dan semoga hasil ngesep kita hari ini bisa memberi pemahaman kepada teman-teman bahwa masa non tahapan pemilu adalah waktu untuk kita pun untuk lebih memperkuat kelembagaan kita juga, Pak ya. Ya, untuk mempersiapkan nanti pemilu yang akan datang, maka kita harus mempersiapkan dari sekarang. Iya dong. Itu selain memang ada pekerjaan yang sudah menanti kita, kita pun harus sama juga, harus mempersiapkannya nantinya ke depannya. Seperti apa nanti kan itu. Pak, jadi ya, dan ya bagi saya cukup menarik sih Pak ya untuk obrolan untuk kita di pagi hari ini. Jadi eh, ya itulah pentingnya non tahapan saat ini bagi kita, ya lebih ke masa recovery juga untuk kita setelah kemarin melakukan tahapan yang sangat panjang dari pemilu, pilkada sampai saat ini gitu Pak. Ya. Masih tetap berjalan. Jadi ya eh, terima kasih udah bersama kita dan banyak menambah ilmu kita juga Pak ya. Siap, Dan siap. selamat. Dan bersama saya Hasan pamit undur diri, sampai jumpa di lain waktu di podcast ngesep berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.